Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ahmad Zain Mokarabin, Damayanti, dan Nur Halimah akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang 3 kasus beserta dengan teori pendukungnya. Yang pertama, teori belajar. Teori belajar adalah sekumpulan konsep-konsep dan prinsip-prinsip belajar yang bersifat teoritis dan telah teruji kebenarannya melalui eksperimen yang dilakukan oleh para ahli. Teori pembelajaran sangat menentukan bagaimana proses pembelajaran akan terjadi. Selanjutnya, ada macam-macam teori yang akan berkaitan dengan 3 kasus yang kami bahas. Yang pertama ada teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus tersebut berupa lingkungan belajar peserta didik, baik bersifat internal maupun eksternal. Sedangkan respon merupakan reaksi fisik terhadap rangsangan atau stimulus. Selanjutnya, ciri-ciri teori behavioristik. Yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian atau elementalistik. Yang ketiga, mementingkan peranan aksi. Yang keempat, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. Yang kelima, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Dan yang terakhir, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Selanjutnya, tokoh-tokoh dalam teori belajar behavioristik. Yang pertama, teori belajar koneksionisme dengan tokoh Edward Lee Thorndike. Yang kedua, teori belajar classical conditioning dengan tokoh Ivan Pavlov. Yang ketiga, teori belajar descriptive behaviorism atau operant conditioning dengan tokoh Burrhus Frederick Skinner. Selanjutnya, contoh penerapan teori belajar behavioristik di kelas. Yang pertama, guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap. Yang kedua, guru lebih cenderung lebih mendominasi kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, guru memberikan banyak pengulangan pembelajaran berupa latihan. Yang keempat, guru akan melakukan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Dan yang terakhir, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait teori belajar sosial kognitif yang dibawakan oleh Albert Bandura. Nah, di sini teori yang muncul setelah teori belajar behavioristik adalah teori kognitif sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Ini lahir berdasarkan kritik atas teori yang dikembangkan oleh ahli behavioristik. Nah, jadi menurut Albert Bandura, walaupun prinsip belajar ini cukup menjelaskan dan meramalkan perilaku, namun prinsip tersebut harus memperhatikan suatu fenomena yang diabaikan oleh paradigma behaviorisme. Nah, yaitu kemampuan berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Nah, jadi Albert Bandura ini juga merumuskan teori belajar sosial ini dengan mengakomodasi kemampuan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial. Adapun ciri-ciri teori belajar sosial kognitif ini, seperti yang disebutkan sebelumnya, teori belajar sosial kognitif ini menekankan lebih kepada pentingnya proses mengamati, mencontoh dan meniru perilaku, sikap, ataupun reaksi emosional orang lain dalam proses belajar. Nah, untuk ciri-cirinya dalam penerapan teori sosial kognitif dalam pembelajaran, yang pertama ini ada meyakini bahwa fokus utama pembelajaran adalah pengamatan dan peniruan. Kemudian, memahami tingkah laku model, dalam hal ini contoh bisa dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Kemudian,
Teori sosial kognitif ini juga menjelaskan bahwa peserta didik akan memperoleh kemampuan jika mendapatkan kepuasan dan respon ataupun rangsangan yang positif. Kemudian ciri yang terakhir ada melibatkan berbagai proses pembelajaran yang meliputi memperhatikan, mengingat, dan meniru tingkah laku atau timbal balik yang sesuai. Nah, lalu diakhiri dengan respon rangsangan yang positif. Adapun tokohnya sendiri yang seperti saya bilang di awal, tokohnya di sini adalah Albert Bandura pada teori belajar kognitif ini. Adapun contoh penerapan teori sosial kognitif ini di kelas, dalam penerapan teori kognitif ini, seorang guru perlu fokus pada proses berpikir peserta didiknya dan juga memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif mereka. Melibatkan peserta didik dalam berbagai kegiatan, seperti memberikan waktu bagi mereka untuk bertanya, kesempatan untuk membuat kesalahan dan memperbaikinya berdasarkan hasil pengamatan, seperti itu. Serta yang terakhir ada merefleksikan diri agar dapat membantu mereka dalam proses mental. Nah, di bawah. Kemudian ada beberapa contoh kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru dalam pembelajaran kognitif ini. Nah, yang pertama ada meminta peserta didik untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Nah, hal ini penting karena refleksi ini sebagai cerminan dari pembelajaran apa saja yang dipelajari. Nah, lalu dituangkan dalam bentuk jurnal harian. Kemudian yang kedua ada mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta peserta didik untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan diajak peserta didik lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Nah, dengan adanya ajakan ini nanti penghuni atau warga kelas tersebut akan terangsang seperti itu ya, seperti yang dibilang pada awal, terangsang untuk belajar lebih karena melihat temannya ada yang maju ke depan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada membantu peserta didik menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Nah, ini juga. Kemudian yang keempat ada meminta peserta didik untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Kemudian membantu peserta didik dalam mengeksplorasi dan juga memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Nah, karena seperti kita tahu ide-ide dalam pembelajaran di sekolah ini saling terhubung antara pembelajaran yang sekarang dan juga pembelajaran yang sebelumnya itu saling berkaitan dan saling terhubung. Nah, bagaimana peserta didik itu mengaitkan dan juga mengeksplorasi ide-ide yang terhubung tersebut. Nah, itu saja untuk teori belajar sosial kognitif. Kemudian kita akan membahas teori belajar konstruktivisme yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah teori belajar konstruktivisme. Nah, teori belajar konstruktivisme ini merupakan sebuah teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Nah, dalam penerapan teori belajar ini memandang bahwa belajar bukan hanya sekedar menerima secara pasif informasi yang disampaikan oleh guru. Dengan kata lain, teori belajar konstruktivisme memaknai pembelajaran sebagai proses pengonstruksian pengetahuan yang bersifat aktif personal. Yang selanjutnya yaitu ada tokoh-tokoh dalam teori belajar konstruktivisme. Yang pertama yaitu dari teori belajar konstruktivisme menurut Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, manusia memiliki struktur pengetahuan dalam otaknya dalam sebuah kotak-kotaknya masing-masing memiliki makna yang berbeda-beda. Pengalaman yang sama bagi peserta didik akan dimaknai berbeda oleh masing-masing individu dan disimpan dalam kotak yang berbeda. Oleh karena itu, pada saat manusia belajar, sebenarnya telah terjadi dua proses dalam dirinya, yaitu proses organisasi informasi dan yang kedua itu proses adaptasi. Selanjutnya dari teori belajar konstruktivisme dari Vygotsky. Menurut Vygotsky, belajar adalah sebuah proses yang melibatkan dua elemen penting. Yang pertama yaitu belajar merupakan proses secara biologi sebagai proses dasar. Yang kedua yaitu secara psikosial sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Munculnya perilaku seseorang akan
diketahui dari keterlibatan dua hal, yaitu pada saat seseorang mendapat stimulus dari lingkungan, ia akan menggunakan fisiknya berupa alat indera untuk menangkap atau menyerap stimulus. Kemudian, menggunakan syaraf otak untuk mengolah informasi yang sudah diterima. Keterlibatan alat indera dalam menyerap stimulus dan saraf otak dalam mengelola informasi ini merupakan proses secara psikologis sebagai elemen dasar dalam belajar. Selanjutnya ada ciri-ciri pembelajaran yang menerapkan teori konstruktivisme. Yang pertama itu pembelajaran aktif. Nah, pembelajaran aktif ini adalah siswa aktif terlibat dalam membangun pemahaman mereka sendiri. Mereka tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat dalam proses konstruksi pengetahuan melalui refleksi, pemikiran, dan pengalaman. Yang kedua yaitu dari pemahaman kontekstual. Konstruktivisme ini menekankan pentingnya pemahaman dalam konteks yang relevan bagi siswa. Materi pembelajaran harus terkait dengan pengalaman dan kehidupan sehari-hari siswa. Yang ketiga yaitu konstruksi pengetahuan. Nah, dari ini siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui aktivitas mental seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan refleksi. Selanjutnya ada kolaborasi. Dalam kolaborasi ini, pembelajaran dalam kerja kelompok atau kolaboratif sering ditekankan dalam pendekatan konstruktivis. Siswa belajar satu sama lain melalui diskusi, berbagi ide, dan berkolaborasi dalam tugas-tugas. Selanjutnya ada guru sebagai fasilitator. Nah, di sini guru berperan dalam pendekatan konstruktivis lebih sebagai fasilitator daripada sebagai sumber utama pengetahuan. Guru membimbing dan mendukung siswa dalam proses pembelajaran mereka. Selanjutnya ada penilaian formatif. Nah, dalam penilaian formatif ini, pendekatan konstruktivis lebih berfokus pada pemahaman siswa daripada tes pengetahuan faktual. Penilaian formatif digunakan untuk mengukur perkembangan pemahaman siswa. Selanjutnya itu ada pemecahan masalah. Dari pemecahan masalah ini, siswa didorong untuk menghadapi masalah dan tugas yang kompleks yang memerlukan pemikiran kreatif dan pemecahan masalah. Hal ini membantu mereka mengembangkan keterampilan berpikir yang lebih tinggi. Selanjutnya ada pembelajaran seumur hidup. Pendekatan konstruktivis mengembangkan sikap siswa terhadap pembelajaran seumur hidup. Mereka belajar untuk menjadi pembelajar mandiri yang selalu mencari pengetahuan baru. Selanjutnya ada contoh penerapan teori belajar konstruktivisme di kelas. Contoh pertama yaitu mendorong kemandirian dan inisiatif peserta didik dalam belajar dengan menghargai gagasan atau pemikiran peserta didik serta mendorong peserta didik berpikir mandiri. Berarti guru telah membantu peserta didik menemukan identitas intelektual mereka. Para peserta didik juga merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan kemudian menganalisis serta menjawabnya. Berarti setelah mengembangkan tanggung jawab terhadap proses belajar mengajar mereka sendiri serta menjadi pemecah masalah. Contoh kedua yaitu guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada peserta didik untuk merespon. Berpikir reflektif memerlukan waktu yang cukup dan seringkali atas dasar gagasan-gagasan dan komentar orang lain. Cara guru mengajukan pertanyaan dan cara peserta didik merespon atau menjawabnya akan mendorong peserta didik mampu membangun keberhasilan dalam melakukan penyelidikan atas informasi yang diterima. Contoh yang ketiga yaitu mendorong peserta didik berpikir tingkat tinggi. Guru yang menerapkan proses pembelajaran konstruktivisme akan menantang para peserta didik untuk mampu menjangkau hal-hal yang berada di balik respon faktual yang sederhana. Guru mendorong peserta didik untuk menghubungkan dan merangkum konsep-konsep melalui analisis, prediksi, justifikasi, dan mempertahankan gagasan atau pemikirannya. Nah, itu tadi penjelasan dari kami tentang macam-macam teori dalam belajar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran. Jadi di kelompok kami ada 3 anggota, yaitu Ahmad Zain Mukarabin, kemudian ada Damayanti, dan saya sendiri Nurhalim. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan tentang kasus pertama. Kasus pertama yaitu, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi menggunakan matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN, untuk memudahkan siswa dalam memahami pembelajaran. Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh siswa agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada siswa untuk mengerjakan soal yang Anda berikan, kemudian hasilnya siswa mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah-langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada siswa untuk mengulangi soal yang sama, tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan siswa mampu mengerjakan dengan benar. Kemudian ada soalnya. Yang pertama, menurut Anda, apa yang membuat siswa mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan atau langkah-langkah pengerjaan soal? Kemudian soal kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertai teori yang berkaitan. Baiklah, setelah kami berdiskusi, kami menentukan jawaban. Menurut kami, siswa mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal. Kemungkinan besar terdapat beberapa sebab, seperti siswa telah paham tentang konsep dasar mencari nilai rata-rata atau MEAN, Kemudian mereka juga paham konsep dasar MEAN, maka mereka akan dengan mudah mengerjakan pada percobaan kedua. Kemudian, faktor selanjutnya ialah karena pengulangan materi. Dengan adanya pengulangan materi, maka akan dapat membantu siswa dalam memperkuat pemahaman mereka. Adapun metode yang dapat diterapkan dalam pembelajaran ini ialah dengan metode pendekatan pembelajaran berbasis konsep. Dengan begitu, guru akan fokus pada pemahaman konsep siswa pada nilai rata-rata atau MEAN, serta dengan metode pengulangan. Secara terus-menerus, guru akan mengulangi materi dan soal-soal. Maka dari itu, siswa dapat memperkuat pemahaman mereka. Kemudian, untuk kasus selanjutnya, yaitu kasus 2, akan dibacakan teman saya. Selanjutnya. Oke, baik. Di sini saya ingin melanjutkan. Tadi sudah ada kasus pertama dan juga jawabannya telah diberikan oleh saudari Nur Halimah. Nah, kemudian untuk kasus 2 saya melanjutkan, yaitu di sini ada kasus seseorang yang bernama Rina. Nah, di sini Rina adalah seorang guru di kelas 1 sekolah dasar. Nah, sebagian besar peserta didiknya ini belum bisa berhitung dengan lancar. Nah, kemudian Rina ini sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap muridnya untuk menyelesaikan tantangan belajarnya tersebut. Nah, di sini ada 2 poin yang ingin ditanyakannya di kasus ini. Yang pertama, menurut Anda apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Nah, kemudian yang kedua ada mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasikanlah jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, di sini saya ingin menjawab
Yang pertama dulu untuk kasus Rina di sekolah dasar kelas 1 ini. Nah, jadi untuk yang pertama ini untuk membantu Rina, jadi ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh ibu guru tersebut. Nah, yang pertama ini ialah menyediakan pengalaman yang konkret. Nah, pengalaman konkret ini adalah benda nyata yang dihadirkan untuk memudahkan siswa memahami pembelajaran. Nah, jadi di sini bisa kita lihat Rina dapat menggunakan bahan-bahan ajar yang bentuknya konkret dan nyata. Nah, yang nyata adalah seperti manipulatif matematika, misalnya kubus, balok, atau koin. Nah, koin ini kan yang sederhana karena ini masih di kelas 1. Nah, seperti itu. Yaitu untuk membantu peserta didik memahami konsep-konsep dasar matematika. Nah, ini sesuai dengan teori perkembangan kognitif yang menurut Jean Piaget. Nah, ini teori dari Piaget yang menyatakan bahwa anak-anak dalam usia kelas 1 sekolah dasar ini masih berada pada tahap operasi konkret, di mana mereka lebih mudah memahami konsep matematika ini dengan adanya bantuan bahan fisik atau benda nyatanya. Nah, seperti itu. Kemudian langkah yang kedua bisa diambil oleh Ibu Rina ini ialah bermain dan aktivitas kolaboratif. Nah, di sini kan kita tahu bermain dan aktivitas ini sangat penting dalam pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman dan aktivitas mereka dalam pembelajaran. Nah, di sini Ibu Rina dapat menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan permainan matematika ataupun aktivitas berkelompok. Nah, hal ini akan membantu peserta untuk belajar melalui interaksi sosial dan keterlibatan aktif. Nah, jadi ini sesuai dengan teori belajar sosial lah yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Nah, seperti itu. Dalam situasi ini, mereka dapat belajar dari teman-teman sebaya mereka dan menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran. Kemudian ada yang ketiga yang dapat Ibu Rina lakukan ialah memberikan dukungan individual. Nah, individual ini bersifat subjektif atau individual, lebih ke individu masing-masing. Nah, di sini bisa kita lihat Ibu Rina dapat memberikan dukungan tambahan kepada para peserta didiknya yang memerlukan bantuan lebih intensif. Kenapa ada tanda kutip bantuan yang lebih intensif? Karena tiap peserta didik Ibu Rina ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan gaya belajar juga berbeda-beda. Jadi hal ini sangat membantu untuk perbedaan tersebut. Nah, ini kan mencerminkan pendekatan diferensiasi pembelajaran ataupun pengajaran yang merupakan praktik yang sesuai untuk mengakomodasi perbedaan individual yang dimiliki oleh peserta didik dalam pembelajaran tersebut. Nah, ini juga berkesesuaian dengan teori pembelajaran lagi, yaitu teori pembelajaran yang dikemukakan oleh Vygotsky yang menekankan pentingnya bimbingan dan dukungan dalam pembelajaran. Seperti itu. Kemudian untuk poin yang kedua, nah kenapa saya menyarankan 3 langkah tersebut? Nah, jadi di sini saya sudah tuliskan, saya menyarankan langkah-langkah ini karena pendekatan ini sesuai dengan prinsip teori pembelajaran yang telah saya sebutkan di awal tadi. Nah, dalam hal ini penggunaan bahan konkret tadi yang pertama yang dari Piaget tadi sesuai dengan teori perkembangan kognitifnya, yaitu dari yang dikemukakan oleh Piaget. Kemudian yang kedua,
penggunaan permainan dan aktivitas kolaboratif. Nah, ini mencerminkan teori belajar yang sosial yang dari Albert Bandura tadi. Nah, yang mana ini menunjukkan bahwa pembelajaran dapat diperkaya melalui interaksi sosial dan permodelan perilaku. Nah, kemudian yang langkah ketiga yang terakhir adalah kenapa saya memilih tersebut? Karena ini memberikan dukungan individual ini merujuk pada prinsip diferensiasi dalam pengajaran. Nah, yang mempertimbangkan keberagaman dalam pembelajaran peserta didik itu. Selain itu juga teori perkembangan yang dikemukakan oleh Vygotsky ini menekankan pentingnya bimbingan dan bantuan dalam mencapai potensi kognitif secara maksimal. Nah, jadi dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dalam pembelajaran matematika di kelas 1 sekolah dasar ini, Ibu Rina ini dapat membantu peserta didiknya mengatasi tantangan belajar mereka yang sesuai dengan tahapan perkembangan usia peserta didiknya masing-masing. Nah, itu untuk kasus 2 dan jawabannya. Untuk kasus 3 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membahas tentang kasus ketiga, yaitu di sini ada seorang yang bernama Made. Made ini adalah seorang guru Bali. Ia mengampu mata kuliah bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduan saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi Nah, dari hasil diskusi kami, pertimbangan dan keputusan diambil oleh Made tersebut itu memberikan contoh deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Tampaknya itu sudah sesuai mengingat latar belakang peserta didiknya yang berbeda di wilayah Bali ini. Dapat membantu peserta didik merasa lebih berhubungan dengan materi pelajaran dan lebih mudah memahami karena relevansi dengan lingkungan dan budaya mereka. Untuk yang kedua itu prinsip yang digunakan oleh Made dalam kasus ini adalah konteks budaya dalam pembelajaran. Nah, prinsip ini mengacu pada pendekatan dan pengajaran yang mempertimbangkan budaya, latar belakang, dan pengalaman peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, Made pun mengakui pentingnya mengaitkan materi pelajaran dengan lingkungan budaya peserta didiknya yang dapat meningkatkan minat mereka dalam belajar dan memudahkan pemahaman konsep mereka. Adapun teori yang berkaitan dengan prinsip yang digunakan oleh Made ini adalah teori konstruktivisme sosial oleh Lev Vygotsky.
Teori ini menekankan pentingnya interaksi sosial dan konteks budaya dalam pembelajaran. Dengan menghubungkan materi pelajaran dengan konteks budaya peserta didik, Mari dapat membantu mereka membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang teks deskripsi dan mengaitkannya dengan pengalaman mereka sendiri. Nah, mungkin itu jawaban dari kami tentang 3 kasus yang ada. Sekian hasil diskusi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.